Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah dunia ini, Engkau selalu menjaga memberkati bangsa pilihan-Mu di Sion. Mereka yang ada di Yerusalem, Tuhan selalu lindungi agar kedatangan-Mu yang kedua kali kami semuanya bersiaga, bersiap-siap dan terus waspada berdoa bagi pertobatan segala bangsa untuk datang dan percaya kepada Engkau Sang Juru Selamat. Kekuatan kami hanya Engkau ya Yesus Kristus yang memberikan terang dalam hati dan jiwa kami. Selalu berdoa bagi diri kami sendiri dan juga orang lain, juga bangsa-bangsa, para elit global dan juga orang-orang kaya, orang-orang miskin, semua lini kehidupan kami di dunia ini untuk datang dalam pertobatan selalu, membawa selalu kehadirat-Mu dalam hidup kami. Untuk setiap saat menoleh kepada-Mu Sang Terang, Juru Selamat, untuk kami hidup dalam kebenaran dan juga kasih, supaya kami tetap melekat dalam hidup ini dengan Engkau selama-lamanya. Kami setia sampai Maranatha. Kami akan terus berdoa bagi semua bangsa di dunia, pemimpin-pemimpin dunia, para elit global dan juga semua orang yang dalam kegelapan. Bangsa-bangsa yang telah percaya kepada doktrin-doktrin sesat, bahkan ajaran-ajaran sesat. Jamah semua itu satu persatu di seluruh muka bumi ini. Bahkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan untuk bertobat. Siapapun mereka di seluruh muka bumi ini, siapa yang dapat menyelamatkan manusia kecuali Tuhan yang menciptakannya. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk keselamatan jiwa dan hidupnya. Bahkan di akhirat di dunia pun, manusia semua mencari jalan yang lurus, tapi bukan jalan lurusnya yang penting, tetapi kepada siapa dia kelak akan menuju nantinya. Karena pusat kerajaan, bahkan pusat hati dan jiwa manusia pasti akan kembali kepada terang ilahi, yaitu Yesus Kristus yang telah menciptakan kami. Firman itu telah menjadikan kami manusia sehingga kami boleh memuji, boleh menyembah, boleh hidup dalam semua kebaikan Tuhan, boleh bekerja, beraktivitas, boleh saling terus hidup dalam kasih, boleh terus hidup untuk berjaga-jaga dan mencintai Tuhan, satu-satunya prioritas kami. Curahan Roh Kudus-Mu takkan bisa yang menandingi, dan mencurahkan Roh Kudus-Mu adalah kekuatan supernatural Bapa, sehingga kami manusia tak ada yang bisa menolak ketika satu persatu dijamah dan diberi karunia. Bahkan satu persatu dilawat, satu persatu diselamatkan, tetapi mereka yang masih dalam penolakan, penghujatan, bahkan cacian, hinaan kepada Engkau, tidak ada jalan bagi mereka kecuali mereka sendiri mau bertobat. Kasihani mereka Tuhan, mungkin saat ini mereka semuanya masih lebih mempercayai orang-orang yang mati yang tidak bisa menyelamatkan mereka daripada Engkau yang datang dari surga. Karena dengan begitu mereka akan mengerti dan memahami bahwa seorang yang sudah mati tidak bisa menyelamatkan siapapun. Karena yang menciptakan itulah yang berhak untuk menyelamatkan, mengampuni, memberi terang, bahkan menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena itu kami berdoa untuk pertobatan mereka yang menghujat, menghina, bahkan tidak percaya, bahkan mereka merendahkan statusmu sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mereka tidak percaya Engkau, bahkan mereka masih saja dalam merasa paling benar, membatasi kuasa-Mu, membatasi segala hal. Amin. Tuhan Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, saat ini terangi hati dan jiwa kami dengan firman-Mu ya Roh Kudus, untuk kami mengerti memahaminya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 32 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-20, dan perikop dari ayat 1 hingga ayat yang ke-8 dengan perikop Raja yang Adil, kemudian ayat 9 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop peringatan kepada perempuan-perempuan di Yerusalem yang berbunyi demikian. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin,
dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih, kamu akan gemetar. Hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu. Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan
akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi ke mana-mana. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang mengandalkan Tuhan dan tetap setia kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu kebenaran Kristus Yesus yang adalah Tuhan Pencipta segala yang ada di surga dan di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, selamat beribadah. Tetap setia, tetap percaya sampai Maranatha. Berdoalah dan bertobatlah. Tuhan Yesus memberkati.